Ya. Nah, kita masukkan ke dalam diri kita ya. Nah, alif lenyap dalam huruf batu. Ya, udah masuk rahasia itu di dalam dirinya sendiri. Ya, dia lebur untuk semata-matanya untuk dirinya sendiri. Ya, dia ikhlaskan dirinya sendiri terlihat. Ya, dia ikhlaskan dirinya sebagai hamba di situ. Ya, dan sebagai Tuhan dirinya juga di situ. Ya, lalu dia menuju ya 7 tadi, mana kodratnya. Ya, nah, dia berjalan tuh. Lalu dia berjalan lagi, mana iradatnya. Ya, nah ini 7 perjalanan rahasia ya, kodrat, iradat, mana samanya. Ya, pendengaran tadi. Apakah ini sudah pendengaran Allah? Dia berjalan lagi. Mana penglihatannya, basarnya? Ya, apakah ini sudah basarun Allah atau dikatakan pandangan Allah? Dia berjalan lagi, kodrat, iradat sama basar, kalam, hayat sampai penutup Sidratul Muntaha. Ya, hayatnya Allah, la maujudun ilallah. Hidupnya Allah, ya, wal zahiru rabbi wal batinu abdi. Ya, itu 7 perjalanan rahasia dalam surat Al-Ikhlas itu. Ya, makanya 7 martabat itu adalah kodrat iradat. Ya, 7 petala langit itu, 7 kesadaran manusia itu kodrat iradat. Ya. Nah, serahkan kepada dia, serahkan kepada sifat. Biarkan dia yang memiliki sifat kehambaan itu, yang memiliki kodrat iradat tadi. Ya, matikan keakuanmu di situ. Kalau kamu pengen menjadi hambanya Allah. Ya. Makanya yang diakui hambanya Allah itu adalah orang-orang yang sudah mewujudkan 7 tadi. Ya. Nah, makanya yang mewajibkan sholat Id itu, sholat Idul Fitri itu yang sudah mengembalikan yang 7 tadi. Ya. Nah, kenapa? Dia sudah mencapai dalam bulan Ramadan. Ya, dia sudah paham di situ. Ya. Oh, berarti ini kodrat iradat sama basar kalam sampai rohani rabani nurani. Ini yang saya puasakan. Ya. Ini yang saya harus pelihara. Ini yang saya harus puasakan. Kenapa kita harus haus ya, kita harus menahan lapar? Itu isyaratnya. Syarat dari syariat kita. Ya. Nah, tapi syarat bagi batin kita kan zahir dan batin nih, ya. Tapi syarat bagi batin kita untuk menuju ibadah adalah yang 10 tadi. Kita jaga nuraninya, kita jaga rohaninya, kita jaga rabaninya, kita jaga kodrat, iradat sama basar kalam hayat. Semua kepemilikan Allah. Kita jaga penglihatan kita, penglihatan Allah. Kita jaga bagaimana pendengaran kita, pendengaran Allah. Nah, inilah mencapai. Inilah kita di sini sudah duduk di Lailatul Qadar, ya. La ilah, ya. La ilah, di situ ada tul qadar. Qadar itu qadarullah. Ya. Qadarnya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dengan kadarnya Allah itulah yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan menuju ke kejayaan, ya. Menuju kejayaan, yaitu sholat Idul Fitri itu. Diri yang fitroh yang kita sholatkan. Mana yang diri yang fitroh itu yang disolatkan? Itulah kodrat, iradat, sama basar kalam. Makanya dia 7 takbir. Ya. Nah, jadi nanti kalau bulan puasa tahun depan, harus itu yang dipuasakan ya. Nah, jangan puasanya anak-anak ya. Nah, jangan puasa orang yang tidak berilmu. Ya. Jangan puasanya di perut ya. Nah, kalau kita cuma nahan lapar dan perut, itu kita tingkat ilmu kita itu sama dengan anak kita. Anak kita yang umur 7 tahun, yang 10 tahun, yang 12 tahun. Mereka bisa 1 hari puasa. Ya. Nah, jadi jangan kita samakan ya. Yang membedakan kita itu adalah ilmu, ya. Nah, begitu. Bukan berarti tidak bisa lihat orang yang tidak pakai jilbab, lepas itu haram, batal. Tidak begitu. Yang kita jaga di situ hanya keakuan Allah semata. Ya. Makanya saya katakan kalau ini sudah mampu kita jaga, penglihatan ini kita sudah mampu rawat, ya, penglihatan, pandangan semua,
Ya, ini walaupun kita diperlihatkan orang yang tidak memakai pakaian. Walaupun mereka itu memperlihatkan orang yang tidak memakai jilbab atau memperlihatkan aurat. Ini tidak akan bisa tersentuh di diri kita. Karena apa? Karena kita di situ tidak ada lagi, bukan manusia lagi. Makanya saya katakan Allah itu tidak memiliki nafsu. Ya, Allah itu tidak memiliki syahwat, ya. Allah itu tidak memiliki pikiran macam-macam. Makanya yang berpikiran macam-macam, yang bernafsu di situ adalah manusia. Ya, makanya walaupun diperlihatkan apapun, kejadian di situ tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu kita menggoda dia yang sudah menetapkan Tuhan di dalam dirinya itu. Tidak akan mampu. Ya, seperti contoh nabi kita, ya, Nabi Yusuf. Nabi kita Nabi Yusuf itu tidak akan mampu, ya, karena dia sudah memelihara yang 7 tadi, ya. Nah, dia sudah memelihara yang 7 tadi, bukan karena dia ganteng, ya, bukan karena dia paras, ya, bukan karena parasnya itu tampan, ya, sehingga orang itu tergila-gila, enggak, ya, tapi orang melihatnya itu sudah dengan cinta. Kenapa? Dia sudah membawa sifatnya Allah, ya, pandangan Allah semua. Makanya orang lihat dia tuh tidak pernah, pokoknya segan, cinta gitu. Ya. Begitu sahabat beriman. Ya, siapa yang tidak bisa mencintai Allah? Semua cinta Allah kan? Begitupun juga kalau kita mampu mentajalikan. Ya. Orang senangin kita, ya, orang senangin kita, ya. Apalagi anak-anak kecil, hewan, ya, senang sama kita. Ya, karena mereka bukan lagi melihat manusia, ya, kita sudah terbalik hidupnya, ya, yang zohir sudah di dalam, yang di dalam menjadi zohir, ya. Tapi kita ini kan belum terbalik, ya. Yang di luar tetap di luar, ya, belum hidup asmaul husnanya, ya. Asma adalah namaku, katanya, ya. Asma adalah awal namaku, husna adalah akhir dari diriku. Ya, kita itu semua masih di dalam. Yang asmaul husna itu masih di dalam. Ini kalau asmaul husna ini kalau keluar di luar dia, ya, Masya Allah, Maha Adil, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemberi, Maha segala-galanya. Kalau dia sudah di luar, makanya dia itu di luar. Ya, tapi kalau dia di dalam, dia mau berjalan bagaimana nih kalau di dalam? Yang dia nggak bisa kalau di dalam. Makanya Asmaul Husna itu semua di luar. Asmaul Husna itulah potensi yang mengambil semua hikayah-hikayah dalam Bismillah. Makanya dia tidak hadir di dalam Al-Quran. Karena apa? Dia adalah sebagai umul semuanya. Ya. Al-Quran 30 juz dirangkum dalam surat Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah dirangkum dikuasai oleh Bismillah, sehingga Bismillah yang awal. Bismillah dirangkum oleh Asmaul Husna. Makanya dia tidak hadir di Al-Quran, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pentingnya sahabat beriman. Ya. Jadi hadirkan, kita harus bertajali, kita harus mampu mentajalikan. Masa kamu hanya mampu bertajali kepada sinetron, ya? Masa kamu hanya mampu bertajali kepada sebuah tontonan main bola, ya? Masa kamu tidak mampu bertajali kepada Tuhan? Ya. Kita nonton bola, ya, di layar kaca ataupun langsung secara langsung, ya, kita nonton bola, ya, di stadion atau di mana, di televisi, ya, saking hobinya dengan bola, ya, saking cintanya kita dengan bola, sehingga di situ leburlah kita sebagai penonton, kita yang merasa kita yang bermain bola, ya. Kalau ditendang tidak masuk, kita sebagai penonton gelisah berteriak. Kenapa? Kita sudah lebur menjadi penonton, sudah kita menjadi pemain bola. Nah, itu yang dikatakan tajali.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang dikatakan tajali, leburnya penonton menjadi pemain bola. Padahal memang dia ada di situ. Tapi apa? Dia sudah bertajali kepada pemain bola. Ya, itu dikatakan tajali. Nah, seperti juga kita dengan Allah. Ya, apakah kita memang sudah mencintai Allah? Apakah kita memang sudah mampu merindukan Allah? Apakah kita sudah mampu menghidupkan Allah di dalam diri kita? Ya, kalau cinta, kalau rindu, kalau sayang, harus mampu bertajali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu. Ya, karena kajian yang paling tertinggi adalah sahabat beriman adalah tajali. Ya, jangan cuma kita mampu tajali di nonton film-film Korea gitu ya. Film-film sinetron ya. Kalau aktor-aktornya ini dia begini, kita di luar itu aduh cerewetnya kayak sutradara aja gitu ya. Udah tahu jalan ceritanya. Ya karena apa? Karena kita sudah lebur menjadi penonton di situ, menjadi aktor dalam sinetron. Ya. Jadi kalau sinetron tidak sesuai jalannya dengan keinginan kita, kita marah-marah di luar. Itulah inilah aduh. Ya karena kita sudah lebur menjadi penonton, menjadi seorang aktor yang di dalam film itu. Ya. Jadi dia memang harus butuh kesadaran mutlak ya. Inilah yang harus kita capai sahabat beriman ya. Ya makanya sahabat beriman ya, diri fitro, diri yang suci. Ya kalau kita berbicara berawal dari 17 rakaat. Ya. Ya, berawal dari 17 rakaat yang diturun ya, yang turun itu Al-Qur'an kepada diri kodratnya Allah. Makanya yang memiliki syafaat dalam keumatan itu yang dikatakan maujudullah Muhammad Rasulullah. Ya, kehadiran daripada rahasia qadarullah. Ya. Turunnya qadarullah pada sifatnya sendiri atau dikatakan lailatul qadar tadi. Ya, ini yang dikatakan wahyu daripada Al-Qur'an. Ya. 17 ya. Nah, makanya awalnya diri mendapatkan sifat bagi Allah, awalnya terjadinya diri fitrah ya dari 7 sifat ya maujud daripada al-haqullah, bersifat satu pada ahad. Nah, inilah dikatakan saatnya diri al-haq menerima sifat yang berkodratnya Al-Qur'an. Nah, inilah yang dikatakan qadarullah ya. Qadarullah inilah yang membuat 17 berupa wujud rakaat ya. Ya rakaat daripada rukun ketuhanan, 7 daripada bersifat pada rakaat ya, 1 rakaat daripada rukun ketuhanan, 7 daripada bersifat pada rakaat, makanya 17 ya. Nah, jadi di dalam kodrat kehadiran Allah pada sifatnya, dia berwujud daripada kodrat Al-Qur'an ya. Di situ ba alif sin dalam kajian bismillah. Nah, makanya di sini sudah dikatakan sudah terwujudlah kajian diri tersebut. Bahwasanya telah hadirnya Rabbaninya Allah yang berwujud batin pada nyawa kita. Ya, ruhani pada diri ya, atau dikatakan zat Allah asal jadi. Nah, makanya nurani hayatnya Allah bersifat Al-Qur'an pada diri kodrat. Ya, makanya di saatlah kita diuji Al-Qara'an ya dan Al-Qur'ain ya, disinilah kita saatnya membaca dan melihat kehadiran daripada kodrat Allah dalam diri kita. Nah, inilah yang membuat asal usul 17 daripada wujud sifat bagi Allah tadi. Ya, kalau kita sudah mengkaji hakikat diri dalam rangka kita mensucikan diri dalam sifat 17 Ramadan, inilah rahmatan alam atau dikatakan rahmat alam ya. Alam yang paling dirahmati Allah adalah alam dirinya, yaitu Rasulullah. Inilah hakikat keumatan yang sesungguhnya atau dikatakan kehambaan.
yang sudah mencapai titik puncak daripada diri fitrah. Ya, titik puncak dari segala marifat. Ya, telah kita sempurnakan di dalam mewujudnya dari sifat tersebut. Ya, menjadi 10 amal besar yang hadir pada 17 rakaat sholat. Ya, apa kodrat daripada 17 rakaat itu hamba Allah? Ya, mewujudnya sifat Allah dengan wujud kodrat diri yang hak. Diri yang hak itu berkodrat sifat satu bagi al-hakullah. Ya, bersifat dari al-haq itu dia menjadi 7. Makanya dikatakan 17. Ya, kodrat iradat sama basar kalam. Itu dia mewujud dalam mewujudnya adalah batin zat dan nur. Ya, ini 10 kodrat ya. 10 kodrat tersebut sahabat beriman hadir daripada 17 rakaat. Itu asal usulnya daripada fardu ain. Ya, menjadi fardu kifayah. Ya, inilah yang dikatakan sholat daripada diri yang tidak terputus selama hidup. Diri fitrah itulah diri penguasa tauhid kepada Allah. Mungkin saja sudah tenggelam beberapa lama, ya, insani yang terkelam, insania yang mewujud. Kodrat diri yang bertajalli kepada Allah adalah hukum sholat. Ya, kodrat sholat dan ibadah sholat sudah saatnya di dalam kandungan diri fanafila kita. Inilah 17 yang turun pada Ramadan. Ya, alam diri yang dirahmati. Ya, kodrat dari 17, hakikat daripada 17. Saatnya Allah memberkati di situ dan merahmati diri kita sebagai kodrat Allah semata. Ya, makanya amalia terbesar adalah orang yang mensucikan kodratnya Allah pada dirinya dalam melakukan tauhid ilahiyah, yaitu menyembah dalam sholat. Ya, jadi di dalam 17 Ramadan turunnya Al-Qadar, hakikat daripada Al-Quran yang sebenarnya, atau dikatakan Qadarullah yang sebenarnya, dia mewujud menjadi kaharullah pada diri. Ya, dia mewujud menjadi kaharullah pada diri dan berupa-rupa pada karahmula. Ya, karahmula itu pada sifat Adam. Makanya kalau memang diri fitrah itu yang menjadi sasaran bulan suci, inilah saatnya. Ya, kebenaran daripada kajian dari fanafila tadi yang harus wajib mewujud pada bulan Ramadan. Ya. Jadi yang dicapai itu yang 10 itu, ya, bukan berarti sudah jam 3 ya, jam 3 sore kita sudah pada penuh jalannya tuh, ya, ngantri tajir di situ. Ya, kelihatan di situ kita. Puasanya adalah perut. Ya, makanya Nabi Muhammad itu kalau dia membuka, dia buka puasa, itu cukup 1 kurma. Ya, 1, 2 dan 3 itu aja. Karena memang beliau tidak puasa itu. Ya. Tidak puasa perut. Makanya sahabat beriman, ya, selesainya bulan Ramadan, ya, selesainya terakhirnya bulan Ramadan ini, kita ini tetap puasa. Ya, makanya akhirnya puasa itu, akhirnya bulan Ramadan itu bukan memutuskan untuk kita berpuasa. Ya, bukan untuk memutuskan kita itu putus hubungan kita dengan Allah, tidak. Harus berpuasa, menjaga keakuan Allah itu dalam diri kita. Ini dikatakan puasanya para marifat. Ya. Puasanya orang para marifat itu walaupun sudah ditinggalin bulan Ramadan tuh, tapi mereka senantiasa berpuasa batin namanya, ya, puasa batin. Ya, bukan puasa bulan Ramadan ya, tapi puasa batin, senantiasa menjaga keakuan Allah dalam dirinya. Ya, dia menjaga keakuan Allah dalam dirinya, jangan sampai ada keakuan dirinya terbecis di dalam hatinya. Ya. Makanya para wali-wali itu sahabat beriman, kalau ada keduniaan sedikit di dalam hatinya, sifat keakuan atau dunia tadi, keakuan itu dunia ya, bukan dunia ini ya, bukan dunia yang kelihatan. Kalau dunia yang kelihatan ini dunianya Allah. Ya, ini dunianya Allah, dia selalu jaga nih. Dunia kita itu keakuan, kita merasa memiliki. Ini kalau ada di dalam hati kita sahabat beriman, kalau para wali-wali ini menangis. Ya, menangis mereka. Makanya Nabi kita itu kalau dia sholat, dia selalu menangis. Ya,
Ya, ya. Jadi dia selalu menangis. Kenapa? Dia takut di situ hanyalah keakuan Nabi. Ya, tapi dia menjaga keakuan Allah di situ. Ya, nah, gitu sahabat beriman. Ya, jadi yang kita puasakan itu 10 amal besar tadi ya. Jangan kita berpuasa perut saja ya. Makanya dikatakan ya ayyuhallazina amanu ya kutiba alaihim kusyam. Hai orang-orang yang sudah amanah, hai orang-orang yang sudah aman katanya. Yang aman itu yang mana? Hamba Allah yang sudah mendirikan diri fitrah, yang sudah mengenal Allah, yang sudah Islam, ya bukan beragama Islam ya, yang sudah Islam. Ya, dia tidak panggil di situ, hai orang-orang Islam, hai orang-orang soleh, hai orang-orang yang baik, berpuasalah kamu. Sebagaimana orang-orang terdahulu mengerjakannya. Tidak, dia tidak manggil gitu. Dia manggil, ya ayyuhallazina amanu. Ya, orang-orang yang sudah amanah. Ya, bukan imanu ya, tapi mboh kui artinya di situ beriman ya. Seharusnya bukan beriman ya, amanah. Ya, tapi tafsirnya dia mengatakan iman, ya, tapi bukan iman di situ, amanu, ya, bukan imanu ya, bukan imanu, amanu. Amanu itu amanah, amanah itu aman, aman itu selamat. Nah, itu yang dikatakan amanu, ya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Itu yang dia panggilnya berpuasa tuh. Ya, makanya sahabat beriman tingkatkan puasa kita ya. Jangan hanya puasa makhluk terus, ya. Tapi bagaimana puasa kita itu menuju ibadah? Ya, menuju ibadah itu sampai kepada Allah, itu yang dikatakan ibadah. Ya. Kalau perbuatanmu belum sampai kepada Allah, nah itu belum dikatakan ibadah. Ya. Itu yang dikatakan masih perbuatan amalia. Ya, perbuatan amalia, ya, perbuatan zohir, ya, bukan perbuatan batin ya. Makanya dikatakan ada amal dan ibadah. Ya, ibadah tidak akan pernah menjadi amal, amal tidak akan pernah menjadi ibadah. Makanya saat kita berbuat, ya sampaikan kepada hati itu, ya sampai kita lebur di situ, ya. Nah, jadi di situ Muhammad yang beramal, Ahmad yang beribadah atau Ahmad yang terpuji. Ya, Ahmad yang dipuji di situ. Bukan kita yang dipuji ya. Bukan kita yang dipuji, tapi ada diri Ahmad yang dipuji, maka terpujilah dia. Mungkin ada yang bertanya, sahabat beriman, silakan. Alhamdulillah, subhanallah. Berkah selalu Pak Guru, sehat selalu Pak Guru. Masya Allah. Makasih Bang Mawar. Berkah selalu ya. Orang-orang baik yang Allah hantarkan untuk kita semuanya. Kak Merlin, Mbak Jova, Mbak Henny, Bang Sandi. Berkah penuh barokah Bang Zam 01. Semuanya Allah berikan keberkahan sepanjang masa. Seluruh keluarganya rukun, damai. Amin, amin. Dekat musala ya kan Evi ya? Masjid, iya. Oh, Masya Allah. Kalau di sini satu rumah. Kalau yang di Depok itu pas depan rumah pas. Nanti tawaknya menghadap kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Angkat dari tadi saya mute.
kedengeran ya, padahal agak kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ready Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya selesainya Idul Fitri kita menuju hikmah kurban, ya, yang dikatakan Idul Adha, ya. Nah, gitu. Ya, kurban, ya. Makanya kalau kita memahami hakikat yang terkandung di dalam suatu artinya perbuatan kurban, ya, sebenarnya ini adalah peluang, ya, dan kesempatan kita yang langsung diberikan oleh Allah dengan ribuan pertolongan di situ. Ya, jalan yang paling besar di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan kekuatan pertolongan. Ini kagak, ya. Kamu kurban ya? Iya. Kurban apa, Pak? Sapi. Ya, saya kurban sapi demi Allah Ta'ala. Tapi ujung-ujungnya nama dia di situ. Ya. Bisa nama kita tertulis di situ, tapi apakah kita sudah mampu mentajalikan diri kita di situ bahwa yang berkurban itu adalah dari Allah itu semata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita mampu berkurban, sahabat beriman, di situ hanyalah Allah semata. Di situ Allah akan memberikan kekuatan pertolongan lebih besar daripada niat yang berniat. Ya. Dia akan memberikan pertolongan kekuatan di situ. Kalau kita memang niat kita bagus. Ya. Mungkin niat kita 20 pertolongan. Nah, itu Allah akan menjadikan 40 pertolongan. Tapi kalau kita menganggap ini hanya sebuah kewajiban atau perintah, nah ini adalah suatu amalia. Ya, kalau nggak perintah nggak mau kurban. Kalau nggak kewajiban nggak kurban dia. Ya, kalau nggak perintah nggak mau sholat. Ya, kalau nggak kewajiban nggak mau sholat. Ini sama. Ya, amalia itu sahabat beriman dia menimbulkan dengan nilai. Ya, amalia itu adalah himbauan yang menjadikan sebuah nilai. Makanya yang dikaji ini semua dari bentuk amalia menuju faka. Tadi fikih sudah menjadi faka. Faka itu paham. Ya, amalia itu yang menimbulkan dengan nilai sebuah nilai yang dibandingkan dengan nilai maksud dan tujuan kurban tadi. Ini yang akan membuat kerugian kita kalau kita tidak memahami makna yang ada di balik kalam kurban. Ya, kurban itu bukan bahasa Indonesia ya. Kurban itu bukan bahasa Indonesia. Makanya sahabat beriman, di situ himbauan demi himbauan yang dilakukan oleh para al-mukaroh, ya, para al-ustad, ya. Bagaimana kita bisa melaksanakan hijrah namanya? Ya, salah satu bentuk hijrah adalah penyempurnaan diri. Ya, penyempurnaan ya. Hubungan seluruh doim kita dengan Allah melalui sebuah hajat yang bernama kurban. Ya, ini sangat luas dan sangat besar manfaatnya. Makanya penyempurnaannya harus secara hakikat. Ya, kurban. Ya, di situ ada qaf. Ya, qaf di situ ada arti dalam makna hijaiyahnya adalah penyempurnaan. Nah, di situ ada alif doma u. U itu adalah rahasia. Sementara di situ ada ro. Ro itu adalah perbuatan. Ba itu adalah batin. Nun adalah hayat. Kurban. Ya, jadi penyempurnaan rahasia Allah hidupnya sebuah nilai batin di diri kita. Ya, tempat kita melaksanakan komunikasi dengan Allah di situ, baik dalam bentuk sholat, zikir, doa, apapun yang kita lakukan.
komunikasi kita ini, hubungan batin kita ini dengan Allah senantiasa berjalan. Ya, dengan artinya kita di situ menghijrahkan, ya, menghijrahkan diri kita dengan memperlihatkan keikhlasan kita pada dikatakan bakharu, ya, bakhara, ya, bakharu, kekekalan hayat pada diri. Nah, ini adalah faktor penyempurnaan. Ya, dengan kita bagaimana mensucikan diri kita, mengangkat derajat diri kita, dengan kita bagaimana di sini melaksanakan kurban. Ya, salah satu bukti keikhlasan dan kesungguh-sungguhan kita di situ. Ya, kesungguh-sungguhan kita kepada Allah. Ya, sama halnya dalam cerita Nabi kita, ya, saat lagi dia mau ingin mengkurbankan anaknya. Ya, salah satu bukti keikhlasan dan sesungguh-sungguhnya kita kepada Allah. Ya, apalagi kita lagi menjalankan suatu mujahadah di sini, orang yang baru belajar, ya, mengenal Allah, atau lagi-lagi belajar berjalan. Ya, jadi perjuangan belajar menuju di situ, ya, artinya pembuktian diri kita kepada Allah. Ini sifat diperhatikan oleh Allah. Ya, sangat diperhatikan oleh Allah sifat begini. Ya, karena berdampak kepada penyempurnaan. Ya, kerahasiaan Allah pada wujud batinnya adalah kita. Ya, mawujud daripada Allah, alhamdulillah. Makanya dengan berangkatnya sebuah kodam besar yang dikatakan ruh, yang dijadikan oleh Allah sebagai penghantar niat tadi kita, dia sebagai induk dari sekalian kehidupan bernama ruh. Ini yang dikatakan al-bakar. Ya, ini yang dikatakan al-bakharu. Ya, al-bakharu, menuju ke alam kekal. Makanya kenapa dijadikan pada hari hijrah, ya, al-hajj. Al-hajj itu karena berpindah dari badan menjadi, artinya dari bodoh menjadi pintar. Ya, al-hajj, atau dikatakan hijrah. Ya, tadinya kita miskin ilmu menjadi pintar. Ya, dari miskin jadi kaya. Itu dikatakan hijrah, atau dikatakan al-hijj. Ini yang disebut dengan ibadah haji. Ya, ibadah haji. Ya, diambil dari kata hij. Ya, atau dikatakan waduha walaili. Ini adalah perubahan besar. Datangnya Idul Adha dalam masa kurban. Ya, ini hubungan ada ha di situ. Ya, ada ha. Ya, Idul Adha. Ya, ada ha dengan kurban. Ya, hubungan Adha dengan kurban adalah hari kebesaran. Ya, kebesaran hari pertolongan. Ya, ada ha. Ya, alif di situ ada, dal di situ ada, ha di situ ada. Ya, maka inilah kesempatan kita. Ya, kita mungkin yang memiliki hajat. Ya, kalau kita lagi memiliki hajat, ya ini kesempatan kita di hari kurban itu, apa yang kita mau hajatkan, tapi dengan seikhlasnya Allah Ta'ala di situ. Kalau kita mampu berkurban, ya berarti sholatlah kita pasti kurban, ya. Maka berarti, jadi memang di situ niat kita, ya, niat kita hanyalah Allah Ta'ala. Jadi munajat kita itu akan, yang apa yang kita inginkan tadi akan dibalas. Ya, jangan dulu makan pujinya, ya. Mentang-mentang kurban 3 ekor lu viralin di TikTok. Ya, jangan mentang-mentang lu kurbanin sapi yang gede yang harga 1 miliar, lu viralin di TikTok. Rugi, ya, rugi. Ya, udah rugi 1 miliar, udah rugi tidak berkah lagi. Ya, rugi dua-duanya. Ya, tapi kalau kita di situ ridho hanyalah Allah semata,
Yang 1 miliar itu akan kembali yang mungkin yang 10 miliar. Ya, karena dia double di situ ya, 20 menjadi 40. Ya, 1 ekor sapi udah rugi 7 juta beli sapi, nggak ada berkahnya lagi. Ya, kenapa? Diviralin tuh, di videoin. Nah, ini sapi saya beli gini-gini ya. Itu. Hilang keberkahan. Yang menonjol adalah keakuan. Ya. Makanya sahabat beriman, walaupun juga kita memberi, walaupun juga kita berkurban, lalu kita menulis nama, tapi bagaimana kita itu harus mampu lebur di situ. Ya, mampu lebur dalam kosong itu. Ya, sesungguhnya hanyalah Engkau ya Allah yang Maha memberi. Ya, aku hanya di sini sebagai perantara yang menyaksikan perbuatan sifatmu ini yang memberi. Ya. Yang ada korban perasaan, mau dipuji-puji ternyata enggak. Iya, ya. Jadi sebelum kita memberi ya atau berkurban, ya Allah, ya, kita sudah bagaimana pandangan hati nurani kita itu ke dalam yang kosong tadi. Mana yang kosong tadi hamba Allah, itulah yang di markuba jantung. Sebelah kiri bagi kita. Ya. Itu tempat kita tuh, kolbi namanya. Ya, di bagian kiri. Itu asal usul kita tuh, yang kosong itu. Jadi kita lebur di situ baru kita mengatakan ya Allah, ya saya yang menyaksikan perbuatan sifatmu. Inilah sifatmu yang memberi. Inilah engkau yang menggerakkan sifatmu. Inilah yang engkau dikatakan maha pemberi. Jadi di sini aku hanya bagaimana menyaksikan diri sifatmu itu ya Allah. Ya, jadi berikanlah aku bagaimana sebagai perantara untuk melihat segala perbuatan sifatmu itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi jangan kita cuma begitu ya, harus bermunajat namanya. Itu dikatakan munajat. Ya. Allah itu mendengar apa yang kita munajatkan. Ya, kalau kita lagi makan, ya. Kita melihat tangan kita bergerak, ya. Menyendok nasi atau mengambil nasi, kita melihat tangan kita bergerak. Lalu kita bermunajat di situ, ya Allah, ya alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya Engkaulah yang menggerakkan ini ya Allah. Ya. Aku di sini sebagai perantara yang menyaksikan, melihat gerakan dan kebesaran-Mu. Ya, kalau bukan Engkau ya Allah, aku tidak ada daya dan upaya untuk menggerakkan tanganku ini. Ya, dan berikanlah aku izin untuk sebagai perantara dan penyaksi melihat kebesaran-Mu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Ya, jadi harus kita menempatkan kata bismillah ya pada makomnya. Berarti hiduplah apa yang kita katakan tadi seperti bismillah. Ya. Nah, kita mendapat rezeki ya, mendapat rezeki kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau kita mendapatkan rezeki ya sesungguhnya ya kita puji batin kita. Ya, puji diri yang kolbi tadi, yang Ahmad tadi. Ya. Sesungguhnya dari Engkaulah ini yang memberikan. Dari Engkaulah yang maha kasih sayang, Engkau yang maha baik ya Allah, sehingga aku diberikan kebaikan sama orang lain. Ya, jadi aku melihat penyaksianmu, sesungguhnya Engkaulah yang maha memberi dan maha bagaimana menerima. Ya. Alhamdulillahi robbil alamin. Pakai makom. Artinya ayat yang kita sebut itu, kalimat yang kita sebut itu hidup di dalam diri kita. Itu yang didengar oleh Allah tuh. Ya, munajat tadi, tajali tadi. Ya. Allah tidak melihat wajah kita. Ya, Allah tidak melihat bentuk rupa kita. Kan manusia itu sesungguhnya rahasiaku. Dan aku adalah rahasianya manusia. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi subhanallah, yang mana yang subhanallah itu? Ya.
Mana yang sifat kita, bagaimana mensucikan, bagaimana kita membesarkan Allah itu. Ya, astagfirullah, mana yang astagfirullah itu? Ya, kalau kamu masih mengatakan astagfirullah lalu kamu nongol di situ, nah itu tidak, sama halnya Allah itu lihat kita itu munafik. Ya, astagfirullah itu qabla mutu anta mutu. Ya, matikan dirimu situ. Ya. Makanya saat kita menyatakan itu kita sudah bertobat. Bertobat itu matikan dirimu di situ. Kita menyatakan astagfirullah, astagfirullah. Makanya saat kita macam naik di kendaraan, ya, atau di satu mungkin artinya mobil atau motor atau pesawat, tiba-tiba kendaraan ini terguncang, ya. Makanya di situ timbul kesadaran kemanusiaan itu mati. Dengan serentak membaca, dengan serentak kita berbicara astagfirullahaladzim. Itu kesadaran tuh naik, ya. Nah, makanya jangan cuma hanya terjebak dalam kesusahan, ya. Jangan hanya terjebak dalam sesuatu kesulitan baru mengucap Allah ini hidup di dalam diri kita. Qabla mutu bukan tobat menangis, merengek-rengek. Jangan nongol kamu di situ. Ya. Itu yang dikatakan tobat, ya, bukan tobat menangis-nangis, ya. Tobat itu jangan kamu nongol di situ. Ya, jangan kamu merasa memiliki di situ. Merasa memiliki tadi bukan berarti tidak memiliki, ya. Nah, artinya nih yang tubuh ini termasuk tubuh, ya. Tubuh yang dikatakan zat, Rabbani, rohani, dan nurani. Jangan kita membawa pada perbuatan keji dan mungkar. Kita harus mencintainya, kita harus menjaganya, ya, kita harus mengaturnya, ya. Senantiasa kita bagaimana mengaturnya menjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kodrat, iradat, sama basar kalam itu sifatnya jangan kita merasa kita yang melihat. Kenapa? Kalau kita yang merasa kita melihat, karena kita kebanyakan kalau melihat pasti kita menilai. Ya, aduh orang itu bajunya udah gitu pasti sifatnya jelek. Ya, jangan kita merasa mendengar, ya. Belum kita mendengar sesuatu yang diucapkan dengan sempurna, kita sudah menambah-nambahkan, sudah kita menyambung-nyambungkan kepada orang lain. Tadi orang itu bilang apa ya? Oh gini, dia tadi gini gini gini. Oh udah pokoknya udah nyambung dah, udah ditambah-tambahin. Ya, tahu kan kita manusia, ya. Kalau bicara sedikit ditambahin, nanti disampaikan pula sama orang itu ditambahin pula. Ya, tertambah terus tuh. Jadi sebelum kita mendengarkan ini harus kita tahu dulu apa yang dibicarakan. Ya. Nah, begitupun juga melihat, begitupun juga berbicara, begitupun juga hidup. Hidup itu sudah dalam kategori wujud, ya, zohir kita ini. Ya. Nah, jadi gunakan itu, ya. Gunakan, hidupkan yang 99 Asmaul Husna. Ya. Nah, tapi sebagai pemilikan diri sifatnya, bukan dirimu, ya, bukan diri sifatmu, ya. Kalau diri sifatmu itu kan pasti bawa-bawanya sembarang, ya. Bawanya kemana? Nampeleng orang, ya. Bawa matanya pandangan-pandangan bagaimana tentang pandangan mesum, ya. Pendengaran-pendengaran bicarain orang lain, nah gitu. Nah ini yang harus kita matikan, sifat-sifat kemanusiaan itu, ya. Berarti dia bukan berarti mati yang sesungguhnya, berarti di situ berdirinya kesadaran mutlak. Ya, ini yang dikatakan sidratul muntaha, ya, kesadaran penutup, ya, kesadaran dari segala kesadaran, ya. Makanya Nabi kita itu sudah pada posisi kesadaran mutlak, ya, sidratul muntaha, ya, kesadaran tertutup, sudah tertutup dia,
Ya, kesadarannya udah nggak ada di atas kesadaran lagi. Ya, makanya beliau walaupun dilempar, ya, walaupun diludahin beliau, walaupun dicaci, karena dia sudah membawa sifat hakikat Muhammad atau dikatakan hakikat sifatnya Allah. Ya, Muhammad itu sifatnya Allah. Ya, makanya Nabi kita itu membawa nama Muhammad, membawa nama sifat Allah. Ya, maha terpuji. Ya, nah begitu. Nah ini sahabat beriman. Ya, makanya di situ bukan ma'rifat ya. Yang bermain di situ bukan ma'rifat. Ya, makanya kita belajar ini sahabat beriman untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya kita belajar ini semakin lama, semakin tinggi pemahaman kita, semakin kita meninggalkan iman, ya, meninggalkan ilmu, meninggalkan bagaimana duduk di pada kesadaran, meninggalkan marifat. Ya, bukan berarti meninggalkan iman lepas iman. Iman sudah hidup, ilmu sudah hidup, marifat sudah hidup, tenggelam semua di dalam diri. Yang berdiri kesadaran mutlak di situ. Ya. Makanya tidak ada marifat ya, tidak ada marifat yang mampu membawa kita kepada Allah, tidak ada. Ya. Kesadaran di situ. Ya, kesadaran asli gitu, kesadaran asli. Ya. Nah, jadi makanya ada pemahaman lepas marifat. Nah, lepas marifat itu dituntut kita untuk pada kesadaran mutlak itu. Ya, sudah dalam penetapan, bukan hanya dalam pengakuan ya. Kalau kita masih duduk di marifat, ya, kalau kita masih duduk di iman, nah ini ya, ya. Makanya tidak ada dikatakan marifat itu membawa kita kepada Allah, ya. Diri kodrat rahasia itulah, sifatnya itulah yang mampu membawa kita kepada Tuhan. Atau dikatakan diri Tuhan dan Tuhan, ya, diri Tuhan mencari Tuhan. Mana diri Tuhan? Itu diri sifat atau diri kehambaan bagi Allah. Ya, itu yang mencari Allah tuh. Ya, diri sifatnya itu. Ya. Oh, berarti yang bersifat ini sudah Tuhan ya. Sedangkan yang berbuat ini adalah sifatnya. Udah paham di situ. Berarti dia sudah hidup antara keduanya. Ya, antara keduanya, selatan dan timur, selatan dan utara, timur dan barat, belakang depan, atas bawah, langit dan bumi, di antara keduanya. Ya. Begitu. Jadi dia sudah selaras sahabat beriman ya. Nah, jadi dengan terapinya hanya kita cukup dulu memperjalankan diri kita menuju ya. Kalau amalan tuh banyak ya, jangan khawatir kalau saya sampaikan amalan tuh aduh. Banyak. Ya. Makanya tidak afdol ya, tidak afdol ilmu kita, tidak afdol ibadah kita tanpa mengenal Tuhan yang bernama Allah. Ya, makanya Allah dulu yang kita belajarkan nih ya. Yang kita belajarkan ini untuk belajar mengenal Allah. Makanya tingkatannya nanti adalah syariat. Ya, syariat itu sudah kesadaran mutlak ya. Nah, tingkatannya ilmu itu di situ, duduknya wal zahiru rabbi wal batinu abdi. Ya, tingkatannya di situ. Ya. Nah, jadi yang kita pahamkan ini untuk mengenal Tuhan dulu ya. Kenapa? Tidak afdol ya. Salat kita tidak afdol, puasa kita tidak afdol kalau Tuhan itu belum hidup di dalam diri kita. Ya, Allah itu belum hidup di dalam diri kita. Mana yang Allah itu? Kamu pandang ke dalam dirimu, di situ tidak ada lagi lambung, ya. Tidak ada lagi jantung, tidak ada lagi paru-paru, tidak ada lagi usus. Kamu pandang di dalam itu tiga pada yang satu pada yang banyak itu. Mana sifat, mana rohani itulah nyawa bagi kita atau batin. Ya, nah itu yang kita pandang di dalam, pandang ya. Nah, bukan lagi kita memandang diri manusia ya. Oh, di dalam ada paru-paru, ada usus, ya, ada tai di dalam, ada najis, ya. Jadi udah nggak pandang begitu, kita pandang ke dalam adalah Rabbani, Ruhani dan Nurani.
oh inilah Allah. Nah, kalau dia sudah terbentuk begitu dengan kesadaran al-yakin, ya, nah, oh inilah Allah, berarti yang dipanggil selama ini dalam azan adalah Allah ini, berarti diriku dong. Nah, gitu, ya. Jadi butuh kesadaran di situ, ya, kesadaran. Oh berarti diriku ya, oh yang Allah itu yang itu ya, Masya Allah. Oh berarti ini yang dipanggil sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Allah itu namaku. Nah, di situ aku. Akbar, mana akbarnya? Nah, akbarnya adalah rohani, rabbani, dan nurani. Nah, jadi kita hadirkan sholat, kita datangi itu sholat, ya. Sholat kita mendatangi bukan lagi dalam bentuk kemanusiaan, ya, tapi dalam bentuk sifatnya Allah tadi, kebesaran Allah tadi, ya. Jadi nikmat sahabat beriman. Jadi makanya sahabat beriman, Masya Allah ya, kalau kita mengkaji Al-Quran itu Masya Allah ya, perjalanan Allah itu, makanya 30 kenikmatan di dalam diri manusia, ya. 30 kenikmatan itu artinya sahabat beriman, Allah di situ menasihati kita terus, ya. Dia memberikan jalan, dia memberikan kemudahan, ya. Katanya Allah, kamu pengen apa hambaku? Pengen rezeki. Nah ini jalannya nih, ya, saya kasih kamu jalan ini. Pengen apa hambaku? Pengen menundukkan langit dan bumi. Oh ini jalannya. Pengen apa hambaku? Pengen saya disegani orang lain. Ah ini jalannya saya kasih. Ya, begitu terus Allah tuh. Ya, makanya 30 kenikmatan, ya. 30 kelebihan dalam diri manusia. 30 juz. Juz itu ama, ya. Juz itu insan. Juz itu umat, ya. 30 itu adalah diri kita ini. Nah, inilah kita ini ayat namanya. Ya, atau dikatakan hijahiyah. Ya, atau dikatakan ilmu. Ya. Kita inilah Al-Qur'an. Al-Quran yang hidup. Kalau Al-Quran sudah hidup, inilah kitabullah. Ya, kitabullah inilah kitab sucinya Allah. Nah, ini yang didengar oleh Allah, kitab-kitab ini. Mana kitabnya Allah itu? Ah, itulah yang dikatakan selaras tadi. Ya. Kalau dia pandangan ini kamu melihat, ya. Saat kamu melihat pandangan ini memberitahu kamu, oh itu tidak baik hamba Allah. Oh iya. Ya. Saat kamu melihat uangnya orang, oh itu hamba Allah, uangnya orang itu jangan kamu ambil. Iya. Senantiasa dia memberitahu kita, ya. Senantiasa dia menjaga kita, ya. Dia menjauh dari sifat keji dan mungkar tadi, ya. Makanya sahabat beriman, ya, kadang-kadang di situ kalau kita belum mampu menyucikan pandangan kita ini, menyambungkan pandangan kita ini, memelihara pandangan kita ini, walaupun pandangan itu mengatakan, oh itu barangnya orang hamba Allah, ngambil kita. Kenapa? Dia belum selaras dengan sifatnya. Ya, makanya yang harus dimatikan dulu adalah sifat kemanusiaan, biar dia bersifatnya Allah, biar dia selaras dengan keinginan. Ya. Nah, gitu sahabat beriman ya. Pengen sholat, tapi tidak semangat sholatnya. Tapi ada keinginan sholat, tapi dia malas sholat. Ya. Keinginan pengen kaya, tapi dia malas kerja. Sifatnya nggak bekerja di situ. Ya, perbuatan nggak bekerja. Nah, berarti seakan-akan keinginan ini, seakan-akan sifat ini, perbuatan ini tidak mematuhi apa yang diperintahkan keinginan. Ya. Jadi keinginan itu bukan zat, ya, bukan zat, bukan nur, bukan Adam, bukan siapa-siapa. Dia tidak ada asal usulnya di muka bumi ini. Ya, dia tidak dijadikan. Dia sudah memang ada. Ya, makanya dia bertingkah atau dia bersifat kepada zatnya, menjadikan akbaru bagi dirinya. Ya, dia bersifat dia bersifat kemana? Ruhani, rabbani, nurani. Ini tiga-tiga hidup karena dia sudah bersifat. Ya, ruhani sudah hidup, nurani sudah hidup, dan rabbani sudah hidup, sudah bergerak semua. Nah, setelah sempurna kejadiannya, sudah ada rabbani,
rohani dan nurani, sempurna kejadiannya, maka kutiupkan ruhku. Maka tunduklah kamu kepadanya. Ya. Kagak tunduk. Makanya kita sahabat beriman, kalau kita belajar ini, kalau kita tidak mampu mengambil keberkahan di dalam diri kita, itu sebenarnya orang-orang yang merugi. Ya, karena Allah sudah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran, ya di dalam dirimu, kenapa engkau tidak melihat? Ya. Tapi kita selalu memandang keluar. Nah, ini orang-orang yang merugi, orang-orang yang paling menyusahkan dirinya. Ya. Sholatnya udah nggak ada Tuhan, beribadahnya udah nggak ada Tuhan, puasanya udah nggak ada Tuhan, berzikirnya udah nggak ada Tuhan. Ya, karena dia apa? Ya, dia sudah menilai memang Tuhan di luar kodratnya, Tuhan di luar dirinya. Padahal sudah dikatakan di dalam kutsinya Allah, yang datang daripada dirimu, yang keluar daripada dirimu, datang kepada dirimu, itulah yang sekutu bagi diriku. Tapi apabila ini yang datang daripada dirimu sendiri, itulah yang tidak sekutu bagi diriku. Mana yang datang daripada dirinya sendiri, itulah keinginan. Makanya keinginan ini dia mentajalikan kepada sifat arasnya. Mana arasnya? Itulah pandangan. Mana kutsinya? Itulah ngomongan, itulah kalamullah. Itu kutsinya, pandangan itu arasnya, kekuatan dan kekuasaan. Ya, makanya Nabi Adam itu saat dia diturunkan ke dunia, ya, dia mendirikan arasnya Allah di situ. Dia bagaimana pada pandangannya dulu, ya. Dia menghidupkan pandangannya, dia melihat Muhammad di sana di arasnya Allah. Nah, lalu dia memandang ke dalam, dia melihat Muhammad. Ya, dengan dia mengatakan sebagai kutsi, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalam, itu dikatakan kutsi, ya. Makanya jangan main-main dengan kutsi, ya, jangan main-main dengan kalam. Ya, berkatalah dengan yang baik, jangan sampai perkataan ini menjadi munajat. Ya, jangan sampai perkataan ini menjadi pikiran, ya. Itu dikatakan kekuatan tuh, kekuatan, ya. Makanya dikatakan orang-orang dulu bicara itu adalah doa. Bicara yang bagaimana? Bicara yang sampai ke dalam hati. Makanya kalau marahin anak-anak, jangan sampai marahin emosi betul-betul, karena kalau sudah emosi sudah sampai ke dalam hati. Kalau sudah sampai ke dalam hati, terjadilah apa yang dikatakan oleh orang tua kepada anak. Ya. Jangan sampai emosi itu mengendalikan kita. Kalau sudah mengendalikan kita, dia akan menghantarkan di dalam hati. Terbentuklah apa yang kita katakan. Itu yang dikatakan munajat. Munajat itu satu perkataan yang sampai ke dalam hati. Ya. Setelah kamu di situ mau menciptakan neraka, mau menciptakan surga, ya silakan. Begitu, ya, dari munajatmu tadi. Jadi subhanallah. Jadi dengan kita memahamkan dalam Al-Quran, berarti Allah ini selalu senantiasa menasihati saya. Ya. Makanya kalau orang yang paham Al-Quran, yang paham memaknai Al-Quran, itu jangankan dia membaca, ya, dia masih di Bismillahirrahmanirrahim, itu kan, aduh kayak gimana, ya, udah nggak tahan dia. Dia udah paham bahwa saya ini adalah perjalanan Allah. Ya, bagaimana sir itu, bagaimana yang kosong itu, dia mengikhlaskan dirinya lebur dalam jasadnya sendiri, dalam kodratnya sendiri. Alif lenyap dalam huruf ba. Untuk apa? Dia menuju kehidupan, dia memperlihatkan kebesarannya di dunia. Berupa-rupa, berbeda-beda pada sifat Adam. Ya, dia memperlihatkan perjalanannya itu. Makanya dia setiap gerak sholat itu, tunduk, ruku dan sujud itu, dia mengatakan dirinya, aku yang maha besar, aku yang maha besar, aku yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya.
kalau kita masih meragukan, ya, kalau kita masih yakin Tuhan di sana, aku di sini.